Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hadi Praso, 1502619059. Di sini saya akan memperlihatkan tentang video pembelajaran saya dari mata kuliah kompetensi pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan lanjutkan lagi ya dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum itu Bapak mau absen dulu. Oke, di sini hadir semua ya. Oke, Muhammad Rifki ada? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Brandi? Hadir, Pak. Oke, baik kalau hadir semua. Ya, sebelumnya kita udah belajar kan untuk memahami konsep dari CAT itu sendiri. Nah, sekarang Bapak lanjut ke materi berikutnya. Oke, Bapak mau share screen dulu ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat besar? Oke. Sudah, Pak. Sudah terlihat jelas. Materi kali ini yang Bapak akan ajarkan yaitu fungsi perintah dalam perangkat lunak CAT, yaitu sudah pertemuan kelima ya sekarang. Oke. Nah, di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Oke, pembahasan yang Bapak akan ajaran sini yang mulai dari pertama itu pengenalan perintah komen, tampilan menu, tombol kendali, setelah itu perintah menggambar, toolbar, lalu dan terakhir tombol fungsi. Oke, dari pengenalan perintah atau komen. Nah, ini kalau kalian lihat di AutoCAD, pasti kan di atasnya ada komen-komen kan di atasnya ini. Nah, oke. Nah, fungsinya itu sendiri apa sih? Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan AutoCAD. Nah, perintah komen adalah instruksi yang kita berikan pada AutoCAD agar software tersebut mau melakukan sesuatu, seperti membuat garis atau mengadakan objek. Oke, komen atau perintah yang ada di AutoCAD pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu komen atau perintah dengan menggunakan keyboard, shortcut keyboard yaitu tombol kendali dan tombol fungsi, komen atau perintah dengan menggunakan menu bar, komen atau perintah dengan menggunakan toolbar. Yaitu tampilan menu. Nah, oke, kalau kalian ke AutoCAD, kalian buka AutoCAD, nah tampilan menunya kan nanti langsung ke sini nih. Nah, di sini yang pertama yang sudah Bapak terangkan. Nah, nanti ini yang keduanya nih seperti ini. Nah, ada juga nanti di samping kirinya juga di sini ini juga bisa dipindahkan ya sebenarnya. Nah, nanti yang ketiga ini. Nah, di yang kedua juga ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, dan oke. Selanjutnya tampilan menu. Oke. Nah, yang tadi nomor pertama itu menu bar, berisi menu, file, edit, view, format, tools, draw, dimension, dan sebagainya. Kedua, toolbar berisi icon atau lambang dari masing-masing perintah yang ada di AutoCAD. Ketiga, command line adalah tempat kita memasukkan input perintah ataupun angka-angka. Yang keempat, display adalah tempat kita melihat output dari perintah yang telah kita inputkan. Selanjutnya ada crosshair sebagai alat navigasi kita di AutoCAD atau kursor. Oke.
Materi selanjutnya itu tombol kendali. Nah, tombol kendali itu yang pertama bisa pakai tombol ESC. Nah, setiap saat hendak membatalkan nih suatu perintah dan ingin kembali ke format perintah, tekan tombol escape atau ESC yang terdapat pada papan ketik di suatu kiri atas berlabel ESC. Nah, terus tombol CTRL. Fungsi tombol CTRL digunakan dengan menekan dan menahan tombol CTRL sambil menekan tombol lainnya. Tombol-tombol ini disebut juga tombol pemercepat. Nah, ini juga ada tombol kendali. Nah, di tombol kendali ini kita bisa mengkombinasikan ya CTRL dengan apa nanti hasilnya apa gitu. Nah, contoh ini mungkin CTRL A. Nah, nanti ada mode pilihan grup. Nah, kalau CTRL mode orto, CTRL perintah open dan seterusnya. Nah, terus tombol fungsi. Oke, tombol fungsi memudahkan mengaktifkan perintah dengan tepat atau cepat. Tombol fungsi ini ditempatkan sepanjang bagian atas papan ketik bergantung pada jenis papan ketik. Ada yang mempunyai 10 atau 12 tombol fungsi dan diberi nomor mulai dari 1 sampai dengan 10 atau sampai dengan 12. F1, F2, F10, atau F12. Nah, kalau kalian di laptop kalian tuh di atasnya, di bagian atasnya tuh kan ada F1 sampai F12. Nah, mungkin kalau yang MacBook, wah saya kurang tahu. Oke, ini tombol fungsinya nih, dari F1 sampai F11 itu apa sih? Nah, oke. Nah, dari F2 nih, mengubah layar dari grafik ke teks. Contoh. Oke, tombol fungsi F2. Oke, selanjutnya ada toolbar. Nah, fungsi toolbar ini cukup penting karena di dalamnya terdapat perintah untuk membuka lembar Oke, maaf. Oke, saya lanjut ya. Tombol toolbar standar. Fungsi toolbar ini cukup penting karena di dalamnya terdapat perintah untuk membuka lembar baru, new, membuka file open, copy, cut, paste, dan sebagainya. Oke, toolbar layer. Nah, toolbar ini merupakan toolbar yang berfungsi untuk mengatur layer yang akan kita pakai dalam proses pembuatan gambar. Nah, ada toolbar properties. Nah, ini sangat penting juga karena melalui toolbar ini kita bisa mengetahui warna jenis garis dan ketebalan garis dari sebuah objek. Nah, dari toolbar ini juga kita bisa mengganti warna, jenis garis, atau ketebalan garis dari sebuah objek sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsi toolbar ini sangat penting karena melalui toolbar ini kita bisa mengetahui jenis teks, jenis dimensi, dan type table yang kita pakai. Melalui toolbar ini pula kita bisa mengganti jenis teks, jenis dimensi, type table sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada perintah menggambar. Nah, untuk melakukan penggambaran dalam AutoCAD, perintah-perintah gambar bisa diambil melalui beberapa cara, salah satunya yaitu melalui toolbar Draw. Nah, ini toolbar Draw ya. Tuh yang kalau ada garis nih, ini namanya line. Nah, kalau pakai shortcut keyboard, kita bisa langsung aja L, terus Enter. Terus kalau kita mau buat poligon, nah itu bisa langsung kita pencet Pol, P-O-L, dan Enter. Tuh. Dan seterusnya. Oke. Oke, saya mau langsung saja ya untuk tugasnya.
Nanti setelah saya menjelaskan ini, kalian membuat tugas. Nah, di sini ada lembar A dan lembar B. Nah, karena di sini ada dua siswa, jadi saya kasih lembar A nanti untuk Mas Rifki dan tugas B untuk Mas Grenly. Nah, oke. Tapi sebelum itu, saya ingin sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya saya pengen ngasih sebuah video biar kalian bisa lebih jelas gitu dengan perintah-perintah ini yang tadi saya terangkan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini biar kalian lebih paham, tonton dahulu ya. Halo teman-teman, saya Rama dan selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan mempelajari perintah-perintah dasar yang digunakan pada program AutoCAD. Perintah-perintah dasar dalam AutoCAD sejatinya cukup banyak, sehingga kita perlu membagi materi ini ke dalam dua part video. Dan juga sebelum menonton video ini, pastikan teman-teman telah menonton video sebelumnya, yaitu settingan awal pada program AutoCAD, karena kedua video ini saling berkesinambungan. Jika sudah, maka langsung saja kita jalankan program AutoCAD-nya. Oke, sekarang kita telah berada pada program AutoCAD-nya. Nah, sebelum kita menggambar, kita melihat di sini kita mengaktifkan ortho modenya, dan jika sudah berwarna biru, maka berarti tandanya dia telah aktif. Ortho mode ini berguna agar garis yang kita buat tegak lurus secara vertikal ataupun horizontal. Perintah dasar yang pertama adalah line. Line di sini merupakan perintah dasar untuk membuat objek garis lurus maupun membentuk sudut tertentu sesuai yang kita inginkan, yaitu dengan cara kita klik simbol line di sini atau dengan shortcut L kemudian enter. Kita tentukan titik awal dalam membuat garis, ketikkan satu kali, kemudian kita arahkan kemana garis ini, dan kita masukkan ukuran yang kita inginkan. Saya masukkan 200, kemudian enter, kemudian enter sekali lagi. Nah, maka dia otomatis akan membuat garis dengan panjang 200 cm. Nah, sekarang jika kita ingin membuat garis yang memiliki sudut tertentu, maka kita ketikkan sekali lagi simbol line pada toolbar di sini. Kemudian kita pilih titik awal yang kita mau, saya klikkan di sini. Nah, kemudian kita arahkan kemanapun, lalu kita masukkan ukuran yang kita inginkan. Saya masukkan di sini 300. Kemudian untuk membuat sudutnya, maka kita masukkan simbol lebih kecil dari sudut yang kita inginkan. Saya masukkan di sini adalah 45 derajat. Kemudian enter. Nah, sudut di sini akan terbentuk berlawanan arah jarum jam. Kemudian enter sekali lagi. Nah, maka otomatis dia akan membuat garis dengan panjang 300 cm dan sudut 45 derajat. Berikutnya yang kedua adalah rectangle. Rectangle ini merupakan perintah untuk membuat objek persegi atau persegi panjang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, yaitu dengan cara klik simbol rectangle pada toolbar ini atau dengan shortcut REC kemudian enter. Lalu kita klikkan titik awal pada layar, kemudian kita masukkan panjang kali lebarnya, yaitu dengan cara masukkan angka 200, kemudian 100, enter.
maka dia akan membentuk persegi panjang dengan panjang 200 cm dan lebar 100 cm. Selanjutnya adalah circle. Circle merupakan perintah untuk membuat objek lingkaran dengan jari-jari tertentu, yaitu dengan cara mengklik simbol circle pada toolbar di sini, ataupun dengan shortcut C, Enter. Kemudian kita pilih titik pusat pada lingkaran yang akan dibuat. Kita klik satu kali di sini. Kemudian kita arahkan jari-jarinya dan kita masukkan angkanya. Saya masukkan di sini 150, kemudian Enter. Maka dia akan otomatis membuat lingkaran yang berjari-jari 150 cm. Berikutnya yang keempat adalah polygon. Polygon merupakan perintah untuk membuat objek dengan sisi tertentu, yaitu dengan cara kita klik polygon di sini. Kemudian kita masukkan jumlah sisi yang kita inginkan. Saya ketikkan 6, Enter. Kemudian pilih titik pusat polygon yang akan dibuat. Saya pilih pada titik pusat yang sama dengan titik pusat lingkaran. Kita klik. Kemudian di sini ada perintah untuk memasukkan polygon di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Saya memilih memasukkan polygon di dalam lingkaran. Kita klik. Kemudian kita tarik sesuai jari-jari lingkaran. Kita klik, maka dia akan seperti ini. Jika kita memilih polygon yang berada di luar lingkaran, maka dia akan seperti ini. Berikutnya yang kelima adalah ARC. ARC merupakan perintah yang digunakan untuk membuat objek setengah lingkaran dengan 3 pola titik tertentu. Dengan cara kita klik simbol ARC pada toolbar ini satu kali. Kemudian kita pilih 3 titik, saya pilih di sini, kemudian saya pilih di sini, yang ketiga saya pilih di sini. Maka dia akan membuat pola setengah lingkaran dengan 3 titik yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya adalah copy. Copy di sini merupakan perintah untuk menduplikasikan objek yang kita inginkan, yaitu dengan cara kita klik simbol copy pada toolbar ini, atau dengan shortcut CO, kemudian Enter. Kemudian kita blok objek yang akan kita pilih untuk di copy. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih titik acuan untuk mengcopy, kita klikkan sembarang. Kemudian kita geser kemana objek yang akan kita copy. Saya geser ke kanan dengan jarak yang saya masukkan kira-kira 600, kemudian Enter. Kemudian Enter sekali lagi. Nah, maka dia akan otomatis mengcopy objek yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh adalah mirror. Mirror di sini merupakan perintah untuk menduplikasikan objek secara terbalik atau flip seperti pada cermin. Dengan cara kita mengklikkan simbol mirror yang ada pada toolbar di sini, atau dengan memasukkan shortcut MI, kemudian Enter. Kemudian kita pilih objek yang akan di mirror. Saya blok yang ini. Kemudian kita klik kanan. Lalu kita menentukan daerah pencerminannya. Saya klikkan di sini. Kemudian saya tarik ke atas atau ke bawah. Kemudian kita klik satu kali di sini. Kemudian Enter. Maka dia akan otomatis menduplikasi objek secara flip. Selanjutnya yang ke-8 adalah move. Move di sini merupakan perintah yang digunakan untuk memindahkan lokasi suatu objek yang kita inginkan. Dengan cara kita klik simbol pada toolbar di sini. Kemudian kita blok objek yang akan kita pindahkan. Saya blok yang ini. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih titik untuk kita memindahkan objek yang kita pilih. Saya klik di sini. Lalu saya arahkan ke kanan atau ke atas. Kemudian kita memasukkan jarak perpindahan objek. Saya masukkan di sini 500. Kemudian Enter. Maka objek akan berpindah dengan jarak 500 cm. Berikutnya yang ke-9 adalah offset. Offset di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menduplikasikan objek yang sudah ada. Namun, offset digunakan pada lingkaran atau segi banyak yang konsentris, maka dia akan terduplikasi namun tetap memiliki titik pusat yang sama. Kita coba dulu pada objek lain yang saya buat di sini. Kemudian kita pilih offset pada simbol yang terdapat di toolbar ini, klik satu kali, atau dengan shortcut O, kemudian Enter. Kemudian kita pilih seberapa jauh offset yang kita inginkan. Saya masukkan angka 40. Kemudian Enter. Kemudian kita pilih objeknya, klik sekali. Kemudian kita arahkan ke atas, kita klik sekali.
Kemudian kita pilih objeknya lagi, klik sekali, kemudian kita arahkan ke atas, klik sekali. Jika sudah, maka kita tekan enter. Nah, maka dia akan ter-offset. Jika kita gunakan offset pada objek lingkaran, kita ulangi lagi, klik, kemudian kita enter, kemudian kita pilih objeknya, klik sekali, kemudian kita geser ke atas, kemudian kita klik sekali, kita pilih objeknya lagi, kita geser ke atas, kemudian kita klik sekali. Nah, jika sudah, kita tekan enter. Nah, maka dia akan ter-offset atau terduplikasi, namun tetap memiliki titik pusat yang sama. Selanjutnya yang ke-10 adalah rotate. Rotate di sini merupakan perintah yang digunakan untuk memutar objek dengan sudut yang kita inginkan, dengan arah sudut berlawanan dengan jarum jam. Yaitu dengan cara kita klik simbol rotate pada toolbar di sini, klik satu kali, kemudian kita pilih objek yang akan kita rotate, kita blok, klik, kemudian klik lagi, kemudian kita pilih titik awal untuk melakukan rotate, kita klik kanan, kemudian kita klik titiknya, saya klik di sini. Kemudian kita masukkan sudutnya. Saya ketikkan 45, kemudian enter. Maka objek di sini akan secara otomatis terputar dengan sudut 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke teman-teman, sekian video tutorial perintah. Oke, maaf. Baik, tadi saya sudah menayangkan ya sebuah video. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya langsung di AutoCAD dan bisa membuat tugas yang nanti saya akan berikan. Oke, tugas nanti saya akan kirimkan lewat Google Classroom atau WhatsApp. Nanti kalian juga bisa langsung kirimkan tugas kalian di sana. Oke. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Oke. Udah kan, Dim? Oke. Baik, maaf untuk kendala jaringan saya. Tapi sebelum itu ada yang mau ingin bertanya tentang materi yang tadi saya ajarkan? Cukup, Pak. Ya, baik, kalau cukup, saya cukupkan juga untuk pembelajaran hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sekian dari video saya, terima kasih.